Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, hari ini kita akan belajar pelajaran fikih materi sholat Jumat. Kita akan belajar mengenai pengertian sholat Jumat, rukun dan syarat khutbah, syarat wajib dan syarat sah sholat Jumat, amalan-amalan yang harus dilaksanakan dalam sholat Jumat, hukum dan waktu sholat Jumat, kemudian ada bahaya dan keutamaan dari sholat Jumat. Apakah ada yang tahu sholat Jumat itu apa? Sholat Jumat adalah aktivitas ibadah sholat wajib yang dilaksanakan secara berjamaah bagi lelaki muslim setiap hari Jumat yang menggantikan sholat duhur. Nah, apakah anak-anak tahu bahwa dalam sholat Jumat terdapat khutbah yang dilakukan 2 kali? Orang yang berkhutbah disebut dengan khatib. Adapun rukun khutbah yang perlu anak-anak ketahui yaitu ada 5. Yang pertama yaitu memuji Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua bersolawat pada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan yang ketiga berwasiat takwa. Keempat, membaca ayat Al-Qur'an dalam salah satu khutbah dan yang kelima berdoa untuk kaum mukmin dalam salah satu khutbah. Apakah ada yang tahu syarat dari khutbah itu apa? Khutbah memiliki 7 syarat. Yang pertama yaitu dilakukan pada waktunya yaitu waktu duhur. Kedua, berdiri bila mampu. Ketiga, duduk di antara 2 khutbah. Keempat, suci dari hadas dan najis. Kelima, menutup aurat. Keenam, suara dapat didengar jamaah. Dan yang terakhir yaitu urutan khutbah pertama dan kedua antara khutbah dengan sholat harus tertib. Selain rukun dan syarat khutbah, sholat Jumat juga memiliki syarat sah dan syarat wajib. Syarat wajib sholat Jumat ialah syarat untuk orang yang melaksanakan sholat Jumat. Adapun syarat wajib sholat Jumat yaitu yang pertama beragama Islam, kedua laki-laki, ketiga balik, keempat merdeka bukan seorang budak, kelima berakal sehat, keenam bermukim di daerah tersebut bukan musafir. Kemudian syarat sah sholat Jumat yaitu yang pertama sholat Jumat dan kedua khutbahnya dilaksanakan pada waktu duhur. Kedua, sholat Jumat dilaksanakan di daerah pemukiman warga. Ketiga, dilaksanakan secara berjamaah oleh minimal 40 orang yang memenuhi syarat wajib Jumat. Keempat, tidak bersamaan dengan sholat Jumat lain di satu daerah. Dan yang terakhir, didahului 2 khutbah. Melakukan ibadah sholat Jumat juga memiliki amalan yang harus dilakukan. Amalan tersebut harus dilaksanakan sebelum sholat Jumat dilakukan. Adapun amalan-amalan tersebut yaitu yang pertama, berdoa di hari Jumat, terutama pada saat terakhir dari hari Jumat. Kedua, memperbanyak bacaan sholawat pada malam dan pada hari Jumat. Ketiga, membaca surat Al-Kahfi pada siang dan malam Jumat. Keempat, mandi, berhias, menggosok gigi, dan berharum-haruman. Kelima, memotong kuku, menggunting kumis, dan menyisir rambut. Keenam, yang terakhir yaitu bersegera datang ke masjid sebelum khatib naik ke mimbar. Perlu anak-anak ketahui bahwa hari Jumat adalah hari yang istimewa bagi umat Islam. Hari Jumat disebut juga sebagai Sayyidul Ayyam yang artinya penghulu hari. Sholat Jumat dilakukan pada waktu sholat zuhur ketika matahari tergelincir menuju arah tenggelamnya. Nah, hukum melaksanakan sholat Jumat adalah wajib ain. Oleh karena itu,
Ketika kita tidak melaksanakan sholat Jumat, akan mendapatkan bahayanya. Bahaya meninggalkan sholat Jumat yang pertama yaitu akan ditutup hatinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua yaitu ditulis sebagai orang yang munafik. Nah, jika anak-anak disiplin dalam melaksanakan sholat Jumat, anak-anak nanti akan mendapatkan keutamaan dari disiplinnya melaksanakan sholat Jumat tersebut. Nah, keutamaan dari disiplinnya melaksanakan sholat Jumat yang pertama yaitu kalian akan mendapatkan pahala puasa dan sholat selama setahun. Kedua, menghapus dosa di antara 2 Jumat. Dan yang terakhir, mendapatkan pahala kurban. Nah, itu adalah keutamaan dari disiplinnya melaksanakan sholat Jumat. Nah, selanjutnya mengenai tata cara sholat Jumat. Tata cara sholat Jumat hampir sama dengan sholat fardu. Gerakan pada sholat Jumat sama dengan gerakan pada sholat fardu. Bacaan sholat Jumat pun juga sama dengan sholat fardu biasa. Niat dari sholat Jumat pun juga hampir sama dengan niat dari sholat fardu biasa. Adapun niat dari sholat Jumat yaitu Bismillahirrohmanirrohim Husolli fardol jum'ati rok'ataini mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Nah, itu tadi adalah niat dari sholat Jumat. Kemudian ada perbedaan dari sholat Jumat dengan sholat fardu. Perbedaannya yaitu sholat Jumat didahului dengan 2 khutbah, sementara sholat fardu tidak didahului dengan 2 khutbah. Adapun tata cara sholat Jumat yaitu yang pertama, ketika masuk masjid disunahkan mendahulukan kaki kanan dan membaca doa masuk masjid. Yang kedua, setelah masuk masjid jangan duduk terlebih dahulu, namun laksanakanlah sholat sunnah tahiyatul masjid 2 rakaat. Yang ketiga, perbanyaklah berzikir, bersolawat, dan membaca Al-Quran sambil menunggu khutbah Jumat dimulai. Yang keempat, sesaat sebelum khutbah Jumat dimulai, kita dapat melaksanakan sholat sunnah qobliyah maksimal 4 rakaat. Yang kelima, dengarkanlah secara seksama khutbah yang dibacakan oleh khotib. Yang keenam, selesai pembacaan khutbah, sholat Jumat dimulai. Yang ketujuh, sholat Jumat dilaksanakan persis seperti tata cara pada sholat fardu. Yang kedelapan, sholat Jumat dilaksanakan 2 rakaat. Yang kesembilan, selesai sholat Jumat, kita berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ke-10, selesai berdoa, keluar dari masjid dengan mendahulukan kaki kiri terlebih dahulu dan membaca doa keluar masjid. Nah, itu tadi tata cara sholat Jumat. Nah, itu tadi penjelasan mengenai sholat Jumat. Semoga dapat bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.